Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Setelah hal tersebut, Chuyun dan dua nona ada di kota Nanming. Dua nona sangat terpukau dengan kota Nanming yang mewah di antara para manusia, bahkan jauh lebih megah daripada kota Block City. Yaksin melihat sesuatu dan ia pun ingin pergi ke sana. Chuyun pun menyuruh agar mereka berdua jalan-jalan terlebih dahulu dan membeli apa yang mereka suka. Sedangkan Chuyun yang berjalan sendiri, ia pun merasakan, walaupun ia pertama kali datang ke kota Nanming ini, tapi ia seperti tidak asing dengan kota ini. Ketika itu Chuyun mendengar dari manusia harimau dan kura-kura bahwa ada ujian alkimia nasional yang menghadirkan banyak jenius. 5 keluarga besar, bahkan keluarga kerajaan Dacu juga kewalahan. Kata manusia kura-kura, ia mendengar berita ini dari restoran Jin Feng. Chuyun nampaknya akan pergi ke restoran tersebut. Diperlihatkanlah di restoran Jin Feng ada seorang yang dilayani oleh 2 pelayan. Orang itu seperti tuan muda. Ia juga memakai topeng. Dihibur oleh wanita yang bermain kecapi. Setelah selesai bermain kecapi, wanita itu pun digoda oleh tuan muda yang memakai topeng tersebut. Orang itu bernama Pamanji. Wanita yang bermain kecapi akan pergi karena tidak nyaman dengan Pamanji yang terus saja menggoda dirinya. Namun Pamanji langsung menarik wanita tersebut. Lagi-lagi ia pun merayu wanita itu untuk menemaninya. Chuyun yang melihat itu, ia pun nampak santai sambil minum di sana. Kemudian muncul seorang wanita berbaju ungu. Wanita baju ungu mengatakan, "Mengapa Pamanji tidak memberitahu Liu Yan bahwa Pamanji ada di sini?" Wanita baju ungu pun menggoda Pamanji. Ia pun bilang, apakah Pamanji tidak menyukai wanita yang terlalu tua seperti dirinya, yakni tante kencreng mau. Pamanji tidak bermaksud seperti itu. Ia pun merespon, sepertinya wanita berbaju ungu itu ingin menikah dengannya. Namun wanita baju ungu bilang bahwa kekaisaran mengutus seorang untuk berbicara dengan Pamanji, yang orang itu adalah Chuyun. Pamanji meminta maaf kepada Chuyun. Ia tidak tahu bahwa Chuyun ingin bertemu dengan Liu Yan. Yang akhirnya Pamanji pun langsung pergi dari sana. Selanjutnya wanita baju ungu merayu Chuyun. Ia pun mengatakan bahwa ia datang untuk mengikuti kompetisi alkimia. Ia pun menawarkan apa yang bisa ia bantu. Ternyata Chuyun ingin tahu siapa saja yang mengikuti kompetisi kali ini. Sembari Chuyun melemparkan uang agar nona baju ungu melaksanakan tugasnya. Nona ungu pun menduga bahwa Chuyun dari 5 keluarga besar. Ia pun menduga bahwa Chuyun punya gelar sebagai putra mahkota. Dan ia mencoba kembali untuk merayu Chuyun. Chuyun menggertak agar menghentikan rayuan nona ungu dan melaksanakan tugas. Disebabkan ia sudah memberikan uang kepada nona ungu. Nona ungu pun mengeluarkan sebuah buku yang di dalamnya ada daftar kontestan termasuk 5 keluarga besar dan keluarga kerajaan Dacu. Setelah Chuyun pergi, nona ungu pun terkejut ketika melihat poster Chuyun yang ternyata adalah Liu Yun. Ia pun mengatakan nampaknya seluruh kota Nanming akan menjadi ramai. Ketika di luar, Chuyun diikuti oleh seseorang secara diam-diam. Liu Yun也到了。你来了。 Sementara itu, nona ungu menyerahkan uang bulanan kepada Paman Chen. Ternyata bibinya sakit. Daripada itu ingin diobati. Kata Paman Chen bahwa tidak ada perkembangan. Ditambah lagi nona ungu telah menghabiskan banyak uang selama beberapa tahun terakhir ini, yakni untuk mengobati bibinya. Nona ungu pun tidak masalah karena Paman Chen yang membesarkannya. Ia pun menyuruh Paman Chen dan lainnya untuk pergi karena ia ada tamu yang terhormat untuk diterima.
Ternyata itu adalah Cuyun yang muncul. Nona Ungu mengetahui bahwa Cuyun mengikutinya. Tapi Cuyun bilang ia tidak sengaja ke sini. Pastinya Nona Ungu tidak percaya akan hal itu. Cuyun pun mengetahui bahwa ia juga diikuti oleh seseorang setelah keluar dari restoran Jin Feng. Tentu saja ini ada yang janggal. 你贵为贵客要接待，可在青木学府得了上来，看来贵酒楼的 Ia pun langsung menyerang ke belakang. Kemudian muncullah orang yang mengikuti Cuyun tersebut. Terjadilah pertarungan sedikit di antara mereka. Cuyun juga melindungi Nona Ungu yang akan terkena batu dari praktisi itu. Nona Ungu menjelaskan mereka adalah keluarganya. Ia tidak punya bakat dalam kultivasi. 来到此地， 这些人你认识？ Daripada itu, ia hanya bisa mengandalkan memakai uang dan kemampuannya sendiri. Ia mengetahui hal itu pastinya dibenci oleh para jenius seperti Cuyun. Namun Cuyun justru memuji Nona Ungu yang mampu menghasilkan uang dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Lebih baik dari kebanyakan orang. Cuyun mengenalkan dirinya bernama Liu Yun. 这是从小 记 开 自己的恩人刘云。 Setelah hal itu, dua nona yakni Fuyaksin ada di restoran Jin Feng. Tidak lama Nona Ungu dan Cuyun muncul di sana. Kata Nona Ungu, tenang saja. Tidak ada yang akan berani mengancam di restorannya. Nona Ungu juga mengatakan Cuyun sangat hebat karena membina anak-anak dengan bakat alkimia dari daerah kumuh. Ia sangat berterima kasih atas hal itu dan ingin mencium Cuyun. Namun ia nampaknya tidak berani melakukan hal itu karena dipelototi oleh Rod Cuyun. Ditambah lagi, kata Nona Ungu, jika Cuyun butuh sesuatu, katakan saja kepada dirinya. Fuyaksin sangat tercengang di hari pertama. Mereka bisa menginap gratis di restoran Jin Feng. Ditambah lagi Cuyun cukup menawan sehingga membuat Nona Ungu menjadi terpikat. Terlihat Cuyun membuka buku daftar peserta alkemis dan melihat-lihat bahan obat yang diperlukan. Ia pun mengetahui bahwa ia kekurangan bahan obat. Daripada itu harus pergi ke suku iblis untuk mendapatkan lebih banyak harta. 天就免费入 浩山王的丹药快用完了， Sementara itu Xing Tian berbicara bahwa ia butuh waktu setengah bulan untuk meningkatkan cermin yin yang dari level pertama ke level kelima. Ia pun menduga Cuyun pasti punya harta karun tertinggi dalam tubuh Cuyun. Ia pun menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita agar Cuyun menjadi target. Dan ia pun bertekad kali ini Cuyun tidak akan pernah kembali lagi. 我想很多人会感兴趣。我让你有了，我们什么时候动手？ Di sisi lainnya, dua beruang yang sedang mengawal Cuyun. Mereka bilang bahwa Cuyun mengirimkan monyet dan rubah untuk mencari tahu tentang Kaisar Sentran. Tidak lama mereka pun sampai di depan gua yang dijaga oleh dua manusia ular. Salah satu beruang menyuruh mereka agar menghormat kepada Cuyun yang disebut Raja Pelindung. Tapi manusia ular tidak percaya akan hal itu dan memaksa Cuyun mengatakan identitasnya dan harus punya token izin masuk. 咱们难不成还靠咱俩？是吧？九哥就赶紧开门吧，别妈。 Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara manusia beruang dan manusia ular. Manusia beruang juga bilang jika mereka tidak membukakan pintu, maka ia akan membuat manusia ular menjadi sub ular. Sedangkan Cuyun berhasil membuka pintu gerbang meteoroid. Manusia ular terkejut karena gerbang meteoroid itu yang bahkan para dewa pun tidak bisa menembusnya. Sedangkan untuk Cuyun dengan mudah mendobraknya. Dua beruang itu pun mengalahkan dua manusia ular, kemudian menyusul Cuyun ke dalam gua. Sedangkan di dalam gua sendiri terlihat banyak anggota klan iblis yang menggali batu roh. Di sana juga ada praktisi yang mungkin adalah Kaisar Sentran. Ia menegaskan jika mereka tidak menggali 10.000 batu roh hari ini, maka ia tidak akan menraktir mereka makan malam. Ternyata itu adalah Raja Fetian, ucap beruang. Salah satu beruang pun melemparkan sesuatu yang membuat batu roh di belakang Raja Fetian menjadi hancur. Raja Fetian sangat marah kepada beruang. Ia pun menyuruh untuk mengganti batu roh yang dihancurkan. 看好戏吧。快
快到那么了，我没钱。 Namun pastinya beruang tidak mau karena tidak punya uang untuk membayarnya. Karena tidak bisa ganti rugi, ia pun akan menyuruh dua beruang untuk menggali batu roh. Ia pun mengeluarkan dua manusia ular, tapi langsung dihabisi oleh Cuyun. Cuyun mengatakan bahwa ia ingin merampas semua batu roh yang ada di sini, yang dimiliki oleh Raja Fetian. Fetian pastinya tidak terima, ia pun langsung menyerang Cuyun. Namun pastinya Cuyun bisa mengatasinya. 而且，太甚！ Karena sudah sangat marah, Fetian pun mengeluarkan sebuah formasi yang mengeluarkan seekor binatang iblis legendaris yang berwujudkan seekor harimau roh. 呀，就镇压在。 别吹牛了！ Dua manusia beruang pun langsung menyerang kepada harimau tersebut, tapi mereka justru terpental oleh harimau itu. Mereka berdua pun heran mengapa serangan gabungan mereka tidak mempan. Meski begitu, mereka berdua tetap menyerang, yang akhirnya diserang balik oleh harimau itu, yang membuat dua beruang langsung melarikan diri disebabkan kekuatan besar yang menyerang mereka. Dikarenakan tidak bisa bertarung lagi, Cuyun pun yang maju. Ia pun menekan harimau tersebut dengan kekuatannya dan berhasil menaklukkan harimau itu. 给我狠狠地追！ Fetian menjadi terkejut. Mengapa Cuyun bisa menjinakkan harimau roh? Bahkan untuk Kaisar Zun saja tidak bisa melakukannya. Cuyun pun menyuruh Fetian untuk menyerahkan kota-kota yang dikuasai. Tapi Fetian tetap tidak mau. Ia pun kembali menyerang Cuyun, lalu membuat harimau roh itu mengamuk. 休想！他怕我。旋风兽被激怒了，杀撑多久？实力会增长数倍。大王，他来！ Harimau roh itu pun tidak terkendali menyerang Fetian. Sampai Fetian harus mengeluarkan serangan dari portal untuk menahan harimau tersebut. Meski begitu, itu tidak mempan. Yang pada akhirnya ia pun meminta tolong kepada Cuyun. Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan serangan pionis api suci nirvananya untuk membuat harimau itu menyerah. Para manusia binatang pun sangat terpukau dengan kekuatan Cuyun. Mereka pun menghormat kepada Cuyun sebagai penguasa kota baru yang sesungguhnya. Fetian akan memberikan token penguasa kota, tapi nampaknya Cuyun tidak mau, karena nantinya tersebar berita banyak klan iblis yang ia taklukkan, dan takutnya nanti ada masalah. Ia pun menyuruh Fetian untuk menyimpan token itu dan sementara menjadi penguasa kota. Fetian pun sangat senang karena Cuyun sangat bijak dan ia pun akan menjadi tangan kanan Cuyun. Sementara terlihat Cuyun bergumam, sumber daya sudah cukup dan kompetisi alkemis di ujian pertama akan bisa diatasi. 有飞天城的资源主，怕是会有一番麻烦。